Nama saya Ekawati Emila Munawaro. Saya mahasiswi semester 3 kelas C dari Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dalam UTS Sistem Informasi Kesehatan. Yang pertama, apa sih Sistem Informasi Kesehatan? Sistem Informasi Kesehatan itu adalah sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terprosedur guna mendukung manajemen kesehatan yang bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem ini tergabung dari berbagai perangkat lunak, gabungan prosedur yang bisa mengelola siklus informasi. Informasi kesehatan adalah hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat guna membangun program kesehatan yang lebih baik dan dari mulai analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi dari kegiatan yang ada. Jadi, sistem informasi kesehatan itu sangat-sangat berguna buat banyak orang. Salah satunya ada 3 hal yang berguna banget berkat adanya sistem informasi kesehatan. Yang pertama, memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, membuat mudah Vaskes untuk bisa mendata pasien-pasien apa saja yang berobat di tempatnya. Yang ketiga, bisa mengontrol seluruh kegiatan yang berlangsung dalam Vaskes tersebut. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan guna membangun sistem informasi kesehatan yang ada. Yang pertama, kita perlu meninjau kembali sistem yang ada atau renewing the existing system. Yang kedua, menentukan kebutuhan data atau defining data needs. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi alur data atau biasa kita dengar dengan determining the data flow. Yang keempat, desain pengumpulan dan cara pelepasan data atau designing the data collection and reporting tools. Yang kelima, pengembangan prosedur pemrosesan data atau developing procedure for data processing. Yang keenam, mengembangkan program pelatihan atau developing the training program. Yang ketujuh, uji coba sistem, yaitu pretesting the system. Yang ke-8 itu monitoring atau evaluasi pada sistem atau monitoring and evaluating the system. Yang ke-9 itu mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data atau developing data dissemination and feedback mechanism. Yang terakhir yaitu kita mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan atau InChange the Health Management Information System. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga itu adalah DSS merupakan salah satu jenis sistem informasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan bagi pengguna informasi. Kita disuruh cari contoh nih penggunaan DSS di bidang kesehatan. Salah satunya adalah CDSS atau Clinical Decision Support System atau sering kita kenal dengan sistem pengambilan keputusan klinik. Merupakan sistem elektronik yang didesain untuk membantu klinisi atau tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinik. Definisi lain dari CDSS menyediakan informasi bagi tenaga medis, pasien atau individu bahkan populasi tertentu untuk menghasilkan proses kesehatan yang lebih cepat, lebih efisien, lebih baik bagi layanan kesehatan individual maupun kesehatan atau populasi. Komponen Clinical Decision Support System sendiri ada beberapa macam, yaitu ada database atau basic pengetahuan dan akuisisi pengetahuan medis, yaitu kumpulan data yang tersusun secara terstruktur dalam format elektronik yang mudah diolah oleh program komputer. Ini berdasarkan AFNES dan APLAN 2011. Database ini menghimpun berbagai jenis data, baik yang berasal dari pasien, obat, jenis, dosis, indikasi, maupun tentang dokter dan perawatnya. Yang kedua tentang knowledge base atau memori kerja, yaitu kumpulan pengetahuan kedokteran yang merupakan sintesis dan dari berbagai literatur ataupun protokol klinik, clinical guides,
pendapat pakar maupun hasil penelitian lainnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami. Itu menurut C. et al. 2014. Yang ketiga, ada instrumen, yaitu alat yang dapat mengumpulkan data klinis seperti pemeriksaan laboratorium, EKG, CTG, radiologi, dan lain-lain. Itu berdasarkan Bradburn and Fox 2004. Lanjut ke poin keempat, ada Manish Inferential atau Inference Engine, yaitu merupakan program utama dalam satu CDSS yang mengendalikan keseluruhan sistem, mulai dan menangkap informasi yang berasal dari pasien, mengkonsultasikan dengan knowledge base, dan menghasilkan hasil interpretasinya kepada pengguna. Kalau ini berdasarkan With et al. 2015. Yang kelima adalah antarmuka atau user interface, yaitu tampilan program komputer yang memungkinkan pengguna berkonsultasi untuk memasukkan data, memilih menu, hingga mendapatkan hasil yang baik berupa teks, grafis, sinyal, simbol, atau bentuk interaksi aktivitas lainnya. Interaksi aktivitas dapat bersifat aktif, otomatis maupun pasif. Ini menurut Mann et al. 2010. Dan pertanyaan keempat adalah beri penjelasan lengkap tentang sistem informasi di Puskesmas. Puskesmas itu adalah salah satu Fasgas atau fasilitas kesehatan atau lembaga atau institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem informasi Puskesmas atau yang biasa kita kenal dengan Simpus adalah seluruh kegiatan Puskesmas mulai dari registrasi, tindakan medis ataupun pengobatan, farmasi atau apotik, serta manajemen terhubung menjadi satu sistem real online atau up to date. Setiap saat manajemen atau pihak yang berkepentingan dapat memonitor perkembangannya. Simpus itu merupakan bagian dari kemampuan sistem informasi manajemen Puskesmas yang terintegrasi di samping keuntungan lain seperti pencatatan medical record, kecepatan pelayanan administrasi, pembuatan laporan penyakit secara cepat dan akurat. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari Simpus atau Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang lebih terintegrasi di semua unit pelayanan Puskesmas. Jadi, bisa meningkatkan kecepatan proses pelayanan, mempermudah akses data, serta pelaporan dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Yang kedua, prototipe sistem informasi kesehatan Puskesmas. Prototipe itu suatu tindakan atau proses pengumpulan data, pelaporan data, dan akurasi data melalui subsistem yang ada dalam suatu tempat sehingga data tersebut dapat digunakan dengan baik. Adapun prototipe dari Simpus itu ada 7 subsistem, yaitu subsistem kependudukan, yaitu berfungsi mengelola data kependudukan yang terdiri dari misalkan kartu keluarga, pencatatan kelahiran, pencatatan nikah, pencatatan wafat, dan pencatatan pindah. Yang kedua, subsistem ketenagaan. Ini berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah itu adalah data pribadi, anak, wilayah, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, serta riwayat penghargaan dan penugasan pegawai. Yang ketiga itu subsistem sarana prasarana seperti judulnya. Jadi subsistem ini berfungsi untuk mengelola data sarana prasarana serta peralatan medis, gedung, kendaraan, serta tanah dan peralatan lainnya. Yang keempat, subsistem keuangan berfungsi tentu mengelola data keuangan secara garis besar, tapi mencakup seluruh biaya menurut kegiatan dan sumber biayanya. Yang kelima adalah subsistem pelayanan kesehatan. Subsistem ini berfungsi untuk mengelola data pelayanan kesehatan terdiri dari hal-hal yang berkaitan di dalam gedung, yaitu sistem rawat jalan atau pelayanan dasar dan pelayanan puskesmas keliling. Kemudian yang keenam ada subsistem pelaporan khusus, yaitu menyediakan laporan-laporan untuk program-program khusus seperti TB, malaria, KIA, HIV maupun AIDS. Yang ketujuh ada subsistem penunjang. Ini berfungsi untuk membackup proses data cadangan, restore data, mengembalikan data ke dalam keadaan semula, ataupun recovery data atau pemulihan data.
Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama seperti biasa adalah bagian pendaftaran. Ini tugasnya untuk melakukan registrasi pasien dengan menangani data-data pasien yang berkunjung ke puskesmas. Setelah dari bagian pendaftaran, kita lanjut ke pemeriksaan atau pemberian tindakan medis. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, subsistem ini diklasifikasikan sebagai pemeriksaan umum, gigi, kunjungan gizi, kunjungan imunisasi, kunjungan KIA, serta kegiatan KB. Apabila membutuhkan pemeriksaan penunjang lainnya, bisa dilakukan di bagian pemeriksaan laboratorium. Setelah pemeriksaan itu dilakukan, pasien akan diminta untuk ke bagian kasir untuk membayar tiap pemeriksaan dan pengambilan obat di apotek yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka menjawab soal UTS Sistem Informasi Kesehatan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.